Ayu. Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ibu mohon maaf nih, mohon izin keterkaitan dengan saya di pendidikan guru penggerak ini. Saya mau izin untuk mengimbaskan modul 1.4 terkait dengan budaya positif, Bu. Nah, dengan adanya budaya positif ini tujuannya supaya guru-guru juga bisa merealisasikan dengan budaya positif ini ke peserta didik seperti itu, Bu. Jadi saya mohon izin untuk mengimbaskan materi yang pernah saya dapatkan di guru penggerak ini untuk guru-guru di Cikokol 3, Ibu. Sebagai kepala sekolah silahkan Ibu mengizinkan kegiatan budaya positif ini. Kira-kira kapan pelaksanaannya? 11, Bu, dengan 10 orang guru, Bu. Ya, silahkan ya. Silahkan dilaksanakan. Semoga Bu Ayu sebagai calon guru penggerak ini sukses ke depannya, dan juga guru-guru juga semoga mendapat ilmu yang positif. Amin. Terima kasih Bu atas izinnya. Saya ucapkan ya Bu, terima kasih. Saya mohon izin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru SDN Cikokol 3 yang hebat-hebat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat hidayahnya alhamdulillah kita semua sehat, kita semua panjang umur. Alhamdulillah hari ini teman kita yaitu Ibu Linda dan Ibu Ayu akan melaksanakan simulasi mengenai budaya positif. Adapun dalam hal ini kepada Bu Ayu dan Bu Linda ini akan menerapkan kepada ibu-ibu semua, akan mentransfer ilmunya kepada Bapak dan Ibu guru. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Linda dan Bu Ayu, harapan saya yaitu bisa menerapkan Bapak Ibu guru di kelasnya masing-masing. Dan Bu Linda juga dan Bu Ayu juga akan mengembangkan ilmunya untuk di sekolah ataupun di sekolah-sekolah lain yang sangat bermanfaat. Jadi intinya hari ini kepada Bapak dan Ibu guru saya harapkan untuk bisa memanfaatkan hal ini sehingga Bapak Ibu guru semua bisa menjadi bisa menerapkannya di sekolah SDN Cikokol 3 ini. Mudah-mudahan SDN Cikokol ini semakin maju dan semakin berkembang. Amin. Barangkali itu saja dari Ibu Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru hebat ya, di sini saya akan mengimbaskan modul 1.4 keterkaitan dengan nilai budaya positif ya. Di sini langsung saja ya, saya akan mempresentasikan atau memaparkan hasil presentasi. Ya, sebentar. Nggak bisa dibawa dulu. Ini ada pertanyaan pemantik yang terlebih dahulu. Oh ya, sebelumnya kita ini dulu ya, ice breaking terlebih dahulu ya. Ya, sebelum masuk ke materi kita ice breaking terlebih dahulu. Ya, boleh kita tepuk semangat, boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Yuk, sebelumnya kita akan tepuk semangat terlebih dahulu. Contohnya yaitu saya kasih contoh dulu ya. Tepuk semangat. Boleh pakai yang dang. Boleh Ibu Ria untuk memimpin untuk ice breakingnya. Ya silakan. Ayo Bu Ria di sini akan memimpin ice breaking untuk tepuk semangat. Dang ding. Tepuk semangat baru ya ibu-ibu. Semangat. Dang, ding, dung, dung, dung. Dang,
se aha aha ma ini ngat uhu semangat. Iya, terima kasih. Bisa Bapak Ibu? Yuk, tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, se aha aha ma ini ngat uhu semangat. Bapak Ibu guru hebat ya. Ya. Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan pemantik nih. Setuju atau tidak setuju nih kira-kira nih ya? Ini ada hukuman ya. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu itu setuju atau apa tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju apa tidak? Ini pertanyaan pemantik ya. Ya, tidak setuju. Gak apa-apa, mau setuju, mau tidak setuju itu ini ya. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, setuju ya Bu Dewi ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak? Ya, setuju. Nah, baik. Di sini kita akan belajar tentang budaya positif. Maaf ya, mempresentasikan budaya positif. Di sini budaya positif ini sendiri terdiri dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi ya, kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ya, mungkin ada yang sudah pernah dengar ya apa sih yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Biasanya segitiga restitusi itu erat kaitannya dengan setiap hari ya kegiatan kita yang biasanya itu keterkaitan dengan peserta didik ya. Nah, kemudian ya, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Next, Lina. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol di sini ya? Nah, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Nah, di sini stimulus respon ini ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain, pemaksaan pada saat bujukan yang gagal, kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah, di sini teori kontrol itu sendiri ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku Layar apa sih? hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang-menang ya. Ya. Lanjut dulu ya. Nah, di sini ada disiplin positif ya, teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser ya. Di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Betul tidak? Betul ya. Kemudian di sini makna disiplin ya, makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, kemudian dari teori kontrol itu sendiri, semua perilaku itu memiliki tujuan, yaitu ada teori motivasi. Teori motivasi itu ada teori intrinsik dan ekstrinsik ya. Nah, next ada
sini bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma, ya, dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada Stephen principle centered leadership ya. Nah, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-dikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, kemudian bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu ya tentang realitas. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak apa sih yang dimaksud dengan disiplin? Ya, disiplin itu apa? Bu Dewi mungkin bisa disiplin itu apa, Bu Dewi? Menurut Bu Dewi disiplin itu apa? Disiplin adalah aturan yang telah ditetapkan oleh orang itu sendiri untuk keteraturan dalam kehidupannya. Misalnya dia disiplin, misalnya bangun pagi jam berapa? Misalnya jam 6, dia selalu jam 6, maka dia akan lakukan setiap hari peraturan. Iya, Mungkin. ya coba. Ya, terima kasih buat Bu Dewi tepuk tangannya ya. Ya. Nah, di sini disiplin berasal dari bahasa Latin ya, yang artinya adalah belajar. Disiplin itu ya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita ya, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi benar ya apa yang tadi dikatakan oleh Bu Dewi bahwa disiplin itu adalah apa? Belajar ya, masih sama dengan belajar. Ya, next Bu. Nah, di sini ada teori kontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Tadi sudah dikatakan teman-teman semua, benar sekali bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri kita yang bisa mengontrol. Ya. Ya. Next ya. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin, ya, disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik ya. Serta mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian apa saja sih nilai-nilai kebajikan universal? Nah, nilai-nilai kebajikan universal di sini adalah pengertiannya dulu ya, mungkin sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu ya. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ya. Nah, setiap perilaku atau perubahan itu memiliki tujuan ya, menurut siapa? Dr. William Glasser pada tahun teori kontrol ya 1984. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia. Ya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai oleh setiap anak di Indonesia itu yaitu dengan profil pelajar Pancasila ya. Masih ingat tidak Bapak Ibu profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Ada 6 ya. Bahkan kita sudah menerapkan ke anak-anak ya profil pelajar Pancasila itu belajar Pancasila ya seperti itu ya. Ya silakan coba Bapak Ibu masih ingat tidak untuk lagu profil pelajar Pancasila? Ya kita sama-sama. Ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan itu masih keterkaitan dengan profil pelajar Pancasila ya. Nah, yang 6 dimensi itu ya. Nah, kemudian nilai kebajikan yang ingin dicapai itu tadi yang kita sebutkan ya. Silakan dia masuk. Nah, ya next Bu ada
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada berkebinekaan global, bergotong royong, kemudian kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Next dulu. Nah, teori motivasi hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Ya. Teori motivasi perilaku manusia. Ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Itu bisa disebut dengan motivasi eksternal. Ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, ya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, itu masuk ke motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Ya, itu masuk ke dalam motivasi internal. Itu bisa dilihat dari tujuan disiplin positif, ya. Misalnya kita pengen supaya tidak telat, ya, itu masuk juga ke tujuan disiplin positif, ya. Misalkan harus tepat waktu nih ngajar, ya. Jadi kenapa sih harus tepat waktu? Ya seperti itu. Nah, di sini filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seorang pendidik juga hendaknya menerapkan filosofi KHD, yaitu dengan cara menghadirkan pembelajaran yang memberi kesempatan seluas-luasnya kepada murid untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensi sebagai individu yang unik sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan menyenangkan untuk peserta didik, ya, untuk menjadi selamat dan bahagia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hukuman? Kira-kira ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan hukuman? Bu, ya silakan. Sanksi, Bu. Sanksi. Dewi. Hukuman itu apa ya? Sanksi dari dia melakukan kesalahan, Ya, atau dia melakukan tidak kesesuaian. Boleh. Coba Bu Linda dilihat apa sih hukuman itu. Nah, kemudian konsekuensi. Ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu apa? Ya, boleh. Apa yang dia lakukan, dia harus bertanggung jawab. Jadi dia harus konsekuensi apa yang dia melakukan kesalahan dan dia harus bertanggung jawab. Jadi apa yang dia perbuat harus dipertanggungjawabkan, ya. Jadi itu masuk ke konsekuensi. Boleh ya, tepuk tangan buat Bu Linda dan Bu. Nah, di sini nih ada pertanyaan nih, tindakan sebagai kita nih sebagai seorang pendidik nih, ya. Biasanya pernah tidak nih kita itu melakukan tindakan-tindakan seperti ini? Pernah, Bu. Nah, coba nih nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Mencatat 100 kali di dalam buku, ya, dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat ke sekolah ini merupakan hukuman atau konsekuensi kalau menurut Bapak Ibu? Hukuman, ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya. Kemudian menggantikan murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Dapat membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK nih. Sebentar, Bapak PJOK ini termasuk apa nih? Hukuman atau konsekuensi kira-kira? Hukuman. Coba kita lihat Bu Linda, kita lihat jawabannya di bawah, ya. Nah, sini ya, mencatat 100 kali, ya, biasanya kalau Ayo jawabannya kita samakan. kita samakan, ya. Berarti ini tadi hukuman, yang pertama mencatat 100 kali hukuman, ya. Lari mengelilingi lapangan basket itu juga hukuman. Murid diminta push up tadi hukuman, ya, gitu, ya. Kemudian tadi yang lari mengelilingi lapangan basket jadi itu masuk konsekuensi. Itu ada itunya, Kesepakatan. Ada kesepakatan kelas juga, ya. Nah, berdasarkan bagian di atas, ya, jadi bisa kita simpulkan bahwa
hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba ya. Nah, anak atau murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi ya. Kemudian kalau bersifat itu hukuman itu bersifat satu arah ya. Hukuman itu bersifat satu arah, dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Nah, hukuman itu ya, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis ya. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kemudian berdasarkan tadi ya sudah dijelaskan bahwa konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati oleh murid atau guru, ini kesimpulannya seperti itu ya. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi ya, terkadang kan kita bingung ya, ini masuk hukuman atau konsekuensi ya. Kayak tadi tuh nulis 100 lembar biasanya itu kan pernah tidak Bapak Ibu melakukan seperti itu kepada anak-anak didik kita atau kepada murid kita, pernah tidak? Pasti pernah ya. Terus banyak ya nilai-nilai yang bisa kita ambil dari hukuman atau konsekuensi ya, yang bisa kita ambil dari kejadian kita sehari-hari pada saat kita mengajar itu banyak. Hukuman di sini perbedaannya ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, membuat anak merasa sakit tidak nyaman dalam jangka waktu tertentu. Ya, apa itu restitusi? Restitusi ada yang tahu tidak? Bu Wayan mungkin tahu restitusi? Ya, restitusi. Coba Bu Linda restitusi. Ya, Bu Linda coba restitusi itu apa, Bu Linda? Ya, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Di sini biasanya Bu saya mengambil kesempatan restitusi itu menyadarkan diri seseorang atau murid agar mereka menyadari apa yang mereka perbuat itu salah. Iya, tepuk tangan buat diri. Nah, jadi restitusi itu adalah proses ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka ya. Jadi dari yang tidak baik menjadi baik ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ciri-ciri restitusi itu sendiri, yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, ya. Kemudian tawaran atau bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang kelima itu restitusi diri adalah cara yang baik. Dan yang keenam itu restitusi fokus pada karakter. Dan yang ketujuh adalah restitusi fokus pada solusi ya. Nah, kira-kira bolehkah kita memberikan penghargaan kepada murid? Kira-kira boleh nggak? Boleh. Betul sekali ya, boleh. Nah, di sini adalah ada contoh Alfi. Nah, di sini Alfi mengemukakan ini teori ya. Penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghasilkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, jadi ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji ya di depan orang banyak, maka yang lain itu akan merasa iri ya, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Kemudian yang kedua, saat seorang anak belajar untuk pertama kalinya menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di mata dan sebuah senyuman di wajahnya, anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru ya. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca. Mungkin biasanya ada di kelas 1 ya. Nah, kelas 1
itu biasanya dari mulai yang belum bisa membaca, jadi bisa membaca, jadi mempunyai kesenangan tersendiri, dari hal yang belum tahu menjadi tahu dan seperti itu. Ya, next. Nah, keyakinan kelas, kira-kira keyakinan kelas apa ya yang sudah Bapak Ibu buat di kelas? Sudahkah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas mungkin sudah ya? Nggak apa-apa. Ini kan Ya. Keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan aja sih, tapi harus keyakinan kelas? Nah, di sini akan dijelaskan mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm dalam mengendarai kendaraan roda 2. Nah, mengapa juga kita memiliki peraturan 3M, ya, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, ya, 1,5 meter. Kemudian mengapa sih kita memiliki peraturan yang harus datang tepat waktu pada saat kita mengikuti pelatihan? Dan ini keterkaitan dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu tidak kita buat, pastinya akan menjadi kacau. Benar tidak begitu? Untuk mendukung motivasi intrinsik ini kembali lagi ke nilai-nilai keyakinan yang menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Next. Nah, di sini ada budaya positif, ada lingkungan positif, keyakinan kelas, kemudian peraturan kelas. Nah, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ya, Bapak Ibu mohon maaf nih, di sini ada 2 kesepakatan kelas ya, kesepakatan kelas. Ya, di sini datang tepat waktu. Nah, datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Itu biasanya kalau keyakinan kelas itu kita bisa buat di kelas masing-masing ya pada saat pada saat KBM belum dilaksanakan, biasanya pada tahun ajaran baru biasanya seperti itu bisa kita buat untuk keyakinan kelas, bisa kita terapkan di kelas masing-masing. Nah, ciri-ciri keyakinan kelas di sini ada. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak ya daripada peraturan. Nah, yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Jadi keyakinan kelas itu bisa dibuat itu secara bersama-sama. Misalkan di dalam kelas itu ada guru, ada siswa, jadi semua dilibatkan seperti itu. Ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, ya. Nah, kemudian keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat ya dan dipahami oleh semua warga kelas. Contohnya untuk tingkat SD ya, keyakinan kelas itu mungkin nggak usah terlalu ribet-ribet ya, nggak usah terlalu banyak. Yang penting itu anak itu paham dan anak itu tahu nih. Ya mungkin salah satunya misalkan datang tepat waktu, itu kan yang akan selalu diingat oleh peserta didik kita seperti itu. Nah, kemudian berbagi pengalaman implementasi pembentukan keyakinan kelas. Nah, mungkin contohnya nanti bisa atau bisa ada yang berbeda. Baik, kebutuhan dasar manusia ya. Lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Di sini apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Nah, yang pertama di sini ada penguasaan, ya. Yang pertama ada bertanjung, kemudian rasa kasih sayang ya, kasih sayang dan rasa yang diterima, kemudian penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Nah, kebutuhan dasar manusia itu setiap tindakan yang dilakukan murid itu memiliki alasan tertentu ya. Alasan tersebut berkaitan dengan kebutuhan yang belum terpenuhi ya. Kebutuhan tersebut harus dipenuhi oleh setiap manusia. Biasanya kebutuhan dasar manusia itu contohnya apa ya, Bu Linda ya? Misalnya Bu, saya ingin kalau saya itu memiliki perhatian dari orang tua di rumah dan di sekolah saya memiliki perhatian dari guru-guru yang mengajar saya. Biasanya kebutuhan dasar manusia itu identik kalau siswa itu di sekolah itu sering melakukan tindakan-tindakan yang aneh ya. Mungkin bisa menjadi temennya, kemudian bisa curang sama temennya, bisa mencontek atau membuli, itu masuk ke kebutuhan dasar manusia. Mungkin si anak ini kurang dari 5 kebutuhan dasarnya ini belum tercukupi, ya belum terpenuhi, mungkin dari kasih sayang orang tua mungkin belum tercukupi, sehingga anak tersebut melampiaskan itu di sekolah dengan cara membuat ulah ataupun
mendukung mobilitas pekerja. Ya. Nah, di sini ada pernyataan ya. Saya ada pernyataan dan siapa yang mengatakan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira seperti apa? Nah, di sini ya, posisi kontrol yang baik adalah posisi kontrol manajer. Ya, jadi sebagai seorang guru, biasanya itu kita mempunyai 5 posisi kontrol ya. Nah, posisi kontrol yang 5 posisi kontrol. Nah, di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid, mempertanggungjawabkan perilaku, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Aku lihat di itu aja, aku aja kami posisi kontrol yang berikut. Jadi Bapak Ibu nanti kita akan lihat ya, coba ini adalah contoh daripada 5 posisi kontrol di WA. 5 posisi kontrol. Ya. Contoh video 5 posisi ini ini. Ya. Tapi suaranya adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, sangat bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh gaya dosen dan contoh penerapannya. ya, di sini ada contohnya ya Bapak Ibu ya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pendukung. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini sebagai posisi pemukul nih Bapak Ibu ya. Ini peran kita ada di mana nih, nanti bisa terlihat nih ya. Ini sebagai pemukul. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan
coba. Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu terbuka kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat Lili merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, Lili akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah ini adalah sebagai posisi teman nih, biasanya nih kalau ada anak terlambat nih dan sini akan seperti ini. Sepertinya kalau Bapak Ibu masih banyak sudah. Selamat pagi Bu. Ya, sudah jam berapa ini nak? Ini dengan perannya yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Iya Bu, habis ibu saya udah membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kalau posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersinggah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah ini adalah posisi teman ya. Ya ini menerima posisi pembeda situasi. Sebagai apa ini? Posisi pemantau. Guru sebagai pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu,
Saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa meminta alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa minta alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi prinsip milik? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pemimpin. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan semangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Jadi tadi sudah ya atau ditonton ya Bapak Ibu yang lihat videonya. Kira-kira itu kita ada di posisi nomor berapa ya kalau untuk Bapak Ibu yang paling pas itu? Yang paling pas sih posisi kontrol manajer. Ya, posisi kontrol manajer. Kalau saya pernah merasakan memang partnernya tergantung situasi anak kesalahan anak itu sejauh mana. Ya betul. Kalau saya bilang, kalau saya lihat untuk 5 posisi kontrol ini pasti ya, jadi untuk 5 posisi kontrol itu saya yakin untuk semua guru-guru, Bapak Ibu guru hebat di sini pasti semuanya itu pernah merasakan menghukum ataupun memberikan konsekuensi kepada peserta didik kita, betul tidak? Betul ya, dari mulai 5 posisi kontrol sebagai teman, merasa bersalah, kemudian sebagai penghukum juga, terus yang terakhir itu paling efisien ya, yaitu sebagai manajer. Karena di sini sebagai manajer ini tujuannya mendisiplinkan anak ya. Dari 5 posisi kontrol ini yang paling efektif adalah peran kita sebagai seorang guru ada di posisi manajer. Ya, dengan posisi manajer ini seorang pendidik itu bisa lebih mandiri dan bisa taat dan patuh pada aturan-aturan yang kita buat. Yang lanjut ya. Nah, di sini ada pernyataan ya
Dan siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu? Nah, kira-kira apa nih? Dari 5 posisi kontrol ini kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu. Penghukum, teman, merasa bersalah, atau manajer? Kira-kira Merasa bersalah. Merasa bersalah. Penghukum. Tadi selain apa yang terakhir? Penghukum. Membuat ya. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu Nah, itu benar penghukum. Coba, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, itu merasa bersalah. Merasa bersalah ya. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman ya. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer ya. Nah, kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Kamu nih selalu yang paling terakhir nih ya. Biasanya itu kata-kata seperti itu deh. Adanya di 5 posisi kontrol, kira-kira di mana? Coba Bu Linda kita lihat ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini sebagai pembuat merasa bersalah ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu sebagai penghukum. Ayo Lana, lakukan demi ibu nih. Itu sebagai teman ya. Apakah kamu mendapatkan, apakah kamu ingin nih mendapatkan bintang atau stiker ini biasanya itu kita terapkan pada kelas 1-2 ya. Nah, ini sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kalau kamu menyelesaikan masalah ini? Ini manajer ya. Nah, posisi paling kuat sebagai seorang guru. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir itu penghukum. Nah, ini di sini ada segitiga restitusi ya. Boleh Bu Linda di ini dulu videonya tadi yang ya Bapak Ibu di sini juga ada video untuk segitiga restitusi ya, untuk kita juga belajar untuk mengenal peserta didik kita di masalah-masalah yang setiap hari kita hadapi. Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Boston berlandaskan pada teori kontrol Government Indonesia. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intensif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi satu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan dasar. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan tunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Nah, ini adalah contoh anak yang sedang punya masalah di sekolah ya. Ini berkaitan dengan restitusi segitiga. Iya, Sarah. Ya, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain konfliknya, Pak? Ya aku marah, Pak. Aku baru kali di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menyebut Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya kan cuma kayak Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan yang lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iya, nanti saya diam saja, Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untuk kamu tidak bertindak lebih gagal lagi.
hanya membentak-bentak. Iya Pak, untuk saya masih sabar dan hanya membentak saja. Sudah dulu sekarang Pak, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak juga lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang minta-minta Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang tidak sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak meminta surat itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil kebijakan atau pikir yang apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Yang nyaman, bangga, bersabar dan menghargai. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ini yang Bapak Ibu saudara. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama, dari segi tidak ingin berperan menggeser identitas mulut dan identitas gagal ke identitas sukses. Mulut yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengikutinya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. Satu, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Dua, manusia tidak ada yang sempurna. Tiga, kita bisa memperbaiki masalah ini. Empat, saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. Lima, apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk diri sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku ini, mengenali dan mengakui kebutuhan ini dapat memperbaiki hubungan dengan diri tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau menganjurkan, sehingga dapat mengembalikan mulut pada posisi positif. Satu, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Dua, kamu bisa melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Tiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting lagi. Empat, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersedia kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intuitif.
pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengalihkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakan yang tidak salah dan pemikirannya telah bergeser menjadi orang yang jujur. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat memberikan keyakinan-keyakinan yang menarik murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa yang akan sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kami ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan. Ya, baik Bapak Ibu, tadi sedikit ya ada video tentang segitiga restitusi. Nah, jadi mungkin ini adalah makanan kita ya setiap hari untuk anak-anak yang terkadang membuat masalah di dalam kelas. Jadi dari segitiga restitusi ini nanti bisa kita selesaikan itu dengan 3 tahapan, yaitu yang pertama itu dengan menstabilkan identitas terlebih dahulu ya. Tujuannya ya di sini untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Jadi begini Bapak Ibu, kalau ada murid kita nih yang berbuat salah, misalkan terlambat ataupun apa, jangan langsung kita salahkan apa ya. Mungkin kita stabilkan identitas dulu. Kenapa sih nak kamu terlambat gitu? Nah, ibu juga pernah kok dulu lagi sekolah tuh seperti itu. Kenapa sih nak kamu berantem? Dulu ibu lagi sekolah juga sama seperti itu. Jadi menstabilkan identitas itu kita harus terbawa nih di perasaan peserta didik itu sendiri ya, supaya dia itu merasa nyaman seperti itu. Kemudian yang kedua dari menstabilkan identitas itu adalah validasi kebutuhan. Ya, tujuannya itu membantu murid mengenali kebutuhan yang diinginkan atau yang terjadi ketika melakukan kesalahan. Ya, tadi contohnya misalkan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, seperti itu. Misalkan lagi apa yang penting bagi kamu, seperti itu ya. Jadi segitiga restitusi itu tadi yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Contohnya misalkan tadi si anak ini adalah kurang disiplin, sering terlambat, ya kan kita tanya terlebih dahulu nih, jangan langsung kita salahkan gitu ya. Jadi kita tanya dulu nih dari segitiga restitusi itu dulu, dari mulai menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhannya itu seperti apa, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan apa nih yang kamu langgar ketika kamu itu terlambat ke sekolah? Pasti anak itu akan menjawab keyakinan tidak tepat waktu ya, lebih cenderung ke situ. Kan tepat waktu itu kan ke sekolah memang sudah diterapkan di kelas kita sebelum ajaran baru. Jadi peserta didik pasti akan tahu akan keyakinan kelas yang ada. Itu. Ya, next book. Baik ya Bapak Ibu, jadi itu adalah sedikit pemaparan dari saya tentang nilai budaya positif ya, dari modul 1.4. Mungkin saya akhiri ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu ya. Saya ucapkan banyak terima kasih pokoknya sekali lagi ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.